Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Anas. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran pertama. Pada pagi hari ini ada 2 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, muatan pelajaran IPA, pelestarian hewan dan tumbuhan, dan yang kedua, muatan pelajaran bahasa Indonesia, membuat kesimpulan. Anak-anak, gambar apakah ini? Ya, sayur-sayuran. Siapa di antara kalian yang suka makan sayur-sayuran? Anak hebat. Tahukah kalian, sayur-sayuran mengandung berbagai jenis vitamin. Dan vitamin sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur di dalam tubuh. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Selain sebagai sumber makanan, apalagi ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Manfaat hewan bagi manusia antara lain bahan makanan, bahan sandang, bahan obat-obatan, bahan kerajinan, dan dimanfaatkan tenaganya. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat-obatan, penghasil minyak atsiri, sebagai bahan baku industri, sebagai pewarna alami, dan sebagai penyedap makanan. Saat ini, hewan dan tumbuhan semakin punah. Apa penyebabnya? Ada beberapa penyebab punahnya hewan dan tumbuhan, antara lain perburuan liar, penebangan hutan secara liar, pembangunan daerah pemukiman, adanya sistem pertanian berpindah-pindah, dan pembakaran hutan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, melakukan reboisasi. Ketiga, tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Keempat, melakukan penangkaran hewan. Dan kelima, menghukum pelaku perburuan liar dan penebangan liar. Selain itu, ada pula upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pelestarian in situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh bentuk pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Di provinsi kita ini, Provinsi Kalimantan Barat, dapat kita temui pelestarian in situ, yaitu Cagar Alam Raya Pasi yang terletak di Kota Singkawang dan Hutan Lindung Baning yang terletak di Kabupaten Sintang. Upaya yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Apa yang dimaksud dengan pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan dan tumbuhan tersebut. Pelestarian ex situ dilakukan jika hewan dan tumbuhan tersebut kehilangan habitat aslinya. Ada beberapa tempat pelestarian ex situ di Indonesia, antara lain Kebun Raya Bogor yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Kebun Binatang Ragunan yang terletak di Ibu Kota Jakarta. Anak-anak, masih banyak lagi contoh pelestarian in situ dan ex situ di Indonesia. Sekarang kita akan belajar membuat kesimpulan dari bacaan. Mengapa kita perlu membuat kesimpulan? Ya,
Terkadang seseorang tidak memiliki waktu cukup untuk membaca bacaan secara keseluruhan, maka ia langsung membaca kesimpulannya. Masih ingatkah kalian langkah-langkah membuat kesimpulan? Membuat kesimpulan pada teks bacaan berkaitan erat dengan membuat kesimpulan dari suatu paragraf. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca kalimat-kalimat dalam suatu paragraf teks dengan saksama. Kedua, menemukan kalimat utamanya, kemudian menentukan gagasan utamanya. Ketiga, menarik kesimpulan dari masing-masing paragraf dengan memperhatikan gagasan utamanya. Keempat, menggabungkan kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut hingga membentuk suatu kesimpulan yang padu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, rajin belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Sampai jumpa.